Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 936. Saya didampingi oleh Bapak Andris. Mari Pak Andris kita mulai. Baik Pak. Pertanyaan dari wanita usia 47 tahun. Seorang single mother memiliki 3 anak. Karyawan perkebunan dari Riau, Pekanbaru. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Erastus, Pak Yehuda, Pak Gren, dan Pak Andres yang setia mendampingi dan tim Abam. Bapak Erastus yang saya hormati, saya sudah beberapa kali mengirim pertanyaan di Abam ini dan hanya 1 kali yang dapat jawaban dari Pak Eras. Sebentar, tidak mungkin ya? Ya. Apakah sampai? Karena setiap jawaban, setiap pertanyaan pasti dijawab. Ya. Kecuali pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyangkut hayat banyak orang, artinya masalah sangat pribadi, itu biasanya dilayani langsung. Ya. Oke, terus. Ya. Saya pecinta suara kebenaran sudah sejak 5 tahun yang lalu. Namun hanya sebatas suka saja dengan dengar khotbah-khotbah Pak Eras dan Pak Wiknyo. Namun tidak sungguh-sungguh menghidupinya. Hidup masih duniawi sekali, semua pengennya running well, selalu berhalusinasi, bisa punya duit banyak, punya rumah, punya kendaraan, bisa makan enak tiap hari, anak-anak bisa lancar sekolahnya, kerja tanpa masalah. Apalagi kalau sudah tidak punya uang, saya bisa pusing sekali. Ingin menikah lagi supaya beban hidup ini ringan, memiliki ekonomi yang cukup. Namun Pak Eras, semua keinginan saya tersebut satupun tidak ada yang bisa terwujud. Bahkan semua keinginan saya itu membawa saya dalam jurang yang dalam dan gelap. Bertubi-tubi hidup saya ditimpa persoalan. Saya kena tipu scammer puluhan juta dan terjerat hutang di mana-mana. Kejadian itu sekitar 10 bulan yang lalu dan saya kirim chat di Abam kala itu berharap mendapat bantuan dari Pak Eras. Karena saya ingin masalah hutang saya segera selesai. Namun saya tidak menerima jawaban dari Pak Eras. Maafkan saya ya Pak, saat itu saya kecewa dengan Pak Eras dan tidak mau lagi dengar khotbah-khotbah Pak Eras. Sempat saya ingin cari jalan pintas, sebab saya malu sekali jika orang-orang nanti tahu kalau saya terlilit hutang yang cukup besar. Dan sudah pasti gaji saya habis untuk mencicil hutang-hutang itu, dan sudah pasti kebutuhan hari-hari tidak tercukupi. Gaji saya sebagai karyawan hanya 3 juta per bulan. Pak Eras, ini benar-benar sebuah tamparan keras dari Tuhan, supaya saya terbangun dari mimpi duniawi saya. Sebentar, soal tidak dijawab. Saya selalu menjawab. Kalau tidak saya jawab lewat Abam, saya minta staf saya untuk menghubungi. Ya, apapun masalahnya, kita bisa bantu atau tidak harus dihubungi. Ya, Pak. Ya mungkin ada yang meleset ya, minta maaf juga saya. Terus. Saya curhat pada gembala saya, namun tidak mendapat jawaban. Saya tidak menemukan jalan keluar, seperti runtuh dunia ini Pak. Dan pada akhirnya, saya teringat dengan Pak Eras. Saya buka Truth ID. Saat itu Sunday Service bertema jangan takut berubah. Saya mendengar khotbah Pak Eras sambil menangis sejadi-jadinya Pak. Khotbah Pak Eras menusuk hati saya. Saya menyadari semua kejadian ini adalah signal dari Tuhan untuk saya. Saya minta ampun atas dosa kecerobohan dan hidup saya yang duniawi. Saya mau berubah, saya mau keluar dari habitat saya yang buruk. Saya sangat benci pada diriku sendiri. Saya mulai mengerti bahwa bukan bagaimana mendapat jalan keluar supaya bisa selesai persoalan hidup, namun bagaimana mengubah karakter yang buruk, menjadikan persoalan itu nutrisi jiwa untuk berubah. Saya mulai bangun hubungan dengan Tuhan lagi, dengan doa meskipun masih bolong-bolong. Setiap hari saya mendengar khotbah-khotbah Pak Eras.
dan mendengarkan lagu-lagu Pak Eras di link Telegram Nyanyian Hati yang dibagikan oleh Pak Gren. Saya rindu memiliki kesucian hidup. Saya mau mencari Tuhan saja. Saya ingin berbenah dan saya ingin ketika kelak saya menutup mata, saya bisa lihat wajah Tuhan tersenyum menyambut saya. Meskipun sampai saat ini hutang belum selesai dan makan seadanya saja, tetapi saya belajar untuk menata hidup ini. Satu langkah ke depan untuk bisa melewati hari ke hari seperti yang Pak Eras ajarkan. Terima kasih Pak Eras, khotbah Pak Eras sangat memberkati saya. Mengubah saya meskipun masih terseok-seok. Saya berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Bapa. Pak Eras belum lagi selesai masalah itu, sekarang sudah datang lagi masalah baru, yaitu putra kedua saya sudah di DO dari sekolah SMP kelas 8. Wali kelasnya memberitahu saya lewat chat. Ternyata anak saya selama 2 minggu tidak pernah masuk sekolah dan sudah sering bolos sekolah. Padahal dari rumah sudah berangkat sekolah. Ternyata tanpa sepengetahuan saya, di luar sana anak saya sudah merokok, bergaul dengan orang-orang dewasa. Tidak mau lagi ibadah, suka berbohong, tidak mau dinasehati, bahkan melawan Pak. Sebenarnya saya ini sebel Pak menghadapi anak saya nomor 2. Padahal dulu dari usia 8 sampai 12 tahun tinggal di rumah gembala saya yang lama. Tapi kok malah sekarang jadi seperti ini. Tinggal di rumah gembala tidak jaminan. Justru ketika tinggal di rumah pendeta dan keluarga pendeta tidak memberi contoh, justru itu akan membuat ia menjadi rusak. Iya Pak. Sebelum diteruskan ya, harus dihubungi. Ya harus dilayani. Wanita ini tanpa suami, anaknya nakal. Terus? Pak Eras, adakah yayasan atau rumah singgah untuk menampung anak saya tersebut supaya terbentuk karakternya? Ya, mungkin Ibu Herlin yang harus dihubungi. Ada tempat untuk menampung anak-anak seperti ini. Ya, ini harus kita bantu. Harus kita bantu. Terus? Saya sudah coba minta bantuan gembala saya di gereja saya, namun tidak direspon. Saya sedih Pak akan seperti apa jadinya nanti anak saya. Maaf Pak terlalu panjang tulisan saya. Masih banyak yang mau saya ceritakan namun akan menyita waktu di sini dan saya percaya Pak Eras bisa meneropong. Terima kasih banyak Pak Eras dan tim Abam sudah berkenan membaca chat saya ini. Kiranya Elohim Yahweh memberkati Pak Eras sekeluarga dan keluarga besar Rehoboth Church. Ya, kami akan mendampingimu. Dan Tuhan berkenan kepada orang yang menaruh belas kasihan terhadap sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Ya, Ibu Erlin diminta untuk menghubungi. Oke, teruskan. Selanjutnya dari pria usia 49 tahun dari Malang. Ini seorang pendeta ya? Ya, pendeta Pak. Terus? Shalom, saya pelayan jemaat di salah satu gereja di Malang. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi pasangan jemaat kami yang istrinya menghadapi gangguan mental dan keluarga mereka diambang perpisahan karena pihak laki-laki keluarganya hancur diadu domba oleh si narsis ini. Dan keuangan si pria habis-habisan diambil semua atau dikuasai. Mohon pencerahannya Pak Gembala. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini kasus tidak diberitahu secara jelas no? Ya. Ya. Ini kan pasangan jemaat yang istrinya menghadapi gangguan mental. Dan keluarga mereka diambang perpisahan karena pihak laki-laki keluarganya hancur diadu oleh si narsis. Si narsis ini gangguan mental si perempuan itu maksudnya. Iya Pak. Dan keuangan si pria habis-habisan diambil. Atau dikuasai. Ini tidak bisa dijawab, harus dilayani pribadi. Bapak pendeta ini mesti didampingi ya, kita arahkan.
nanti kita arahkan. Yang mengarahkan harus yang memiliki kemampuan pengalaman, tapi catat dulu, harus direspon ya, jangan tidak direspon. Teruskan. Selanjutnya dari wanita, pelajar kelas 9 SMP. Saya ingin lebih mendalami pengetahuan mengenai Alkitab. Jadi gini Pak Pendeta, saya mau bertanya, bagi orang Kristen, buah yang sudah disembayangkan apakah bisa dimakan? Ya, ini nanti diberikan ke kit ya. Tapi saya jawab juga di sini. Sebisa-bisanya dihindari makan buah yang disembayangkan. Tetapi kalau tidak bisa dihindari, daripada melukai, menyakiti keluarga, kita makan. Sebaiknya sebisa-bisanya dihindari. Tapi kalau itu dihidangkan oleh keluarga dan di depan dia, kita tidak bisa menghindari, kita makan sedikit. Kalau bisa tidak. Ya? Oke. Teruskan. Selanjutnya dari wanita 66 tahun, janda di Tangerang. Shalom Pak Erastus dan keluarga besar GSKI. Saya mendengar khotbah Pak Erastus dari sebelum pandemi di radio. Sampai sekarang saya masih mengikuti semua khotbah. Terima kasih Pak, saya senang dengan khotbah Bapak yang keras. Khotbah banyak yang menimang-nimang untuk uang jemaat, dibikin menghayal dengan berkat-berkat. Hanya begitu saja Pak. Terus dengan khotbah yang keras, saya menyukainya. Terima kasih, terus maju walau banyak yang menyerang. Yang menyerang Pak Eras itu hanya menabur firman dengan tujuan mengantongi uang, tidak memberi firman yang benar. Maaf Pak, banyak gereja untuk menghidupi keluarganya. Kepada Ibu, terima kasih. Ibu janda di Tangerang ya. Ibu Iing ya. Iya. Ibu Iing, terima kasih untuk dukungannya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu. Ya, kalau pendeta yang membuli saya itu ya, menyerang saya bukan hamba Tuhan yang benar, berarti dia diberkati. Tapi kalau saya hamba Tuhan yang benar, dia akan berurusan dengan Tuhan. Kalau Ibu Iing mendukung saya hamba Tuhan yang tidak benar, Ibu Iing tidak diberkati. Tapi kalau saya hamba Tuhan yang benar, Ibu Iing diberkati. Amen. Kiranya Tuhan memberkati Ibu. Amin. Oke. Selanjutnya wanita usia 43 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, cucu 1 di Bandung. Shalom Bapak Erastus. Keluarga saya berantakan, saya bingung harus mulai dari mana. Saat ini saya benar-benar menunggu kejelasan karena sudah hampir 7 bulan kami berjalan sendiri-sendiri. Sudah tidak sekamar lagi, tidak berhubungan dan tidak berkomunikasi sama sekali. Saya dan anak-anak merasa ditelantarkan. Tidak ada nafkah lahir batin. Jangankan keadaan seperti ini. Saat keadaan normal saja, dia kurang bertanggung jawab. Tidak kasih nafkah maksud saya. Tidak terbuka soal keuangan dan memanfaatkan. Dia benar-benar lepas tanggung jawab. Semua saya yang tanggung karena saya bekerja. Dia tidak pernah bertanya kepada anak-anak perlu apa atau bagaimana dengan sekolah. Tidak pernah duduk berkumpul, ngobrol dengan anak-anaknya. Itu sangat membuat saya sedih. Apalagi sekarang anak-anak sudah besar. Mereka mencari jati dirinya sendiri. Lebih suka berkumpul dengan temannya di luar. Sampai-sampai jarang pulang. Tapi bapaknya cuek, tidak pernah bertanya atau mencari. Suami saya mempunyai dunianya sendiri, mencari uang hanya untuk kebutuhannya dan hobinya sendiri. Saat ini hobinya mancing. Dari awal corona sampai saat ini, ia menghabiskan setiap harinya untuk kesibukan dan hobi. Sedangkan saya setiap hari bekerja, pergi pagi pulang malam, mengurus 3 anak dan 1 cucu. Mengurus 2 anak yang masih sekolah, salah satunya yang SMK.
yang sedang beranjak remaja, sulitnya luar biasa, Pak. Suka sering bolos dan mabal, kabur dari sekolah. Terus terang, Pak, ada kalanya saya merasa capek, berat menjalani segala sesuatunya sendiri. Saat Tuhan kasih kekuatan, saya bangkit dan berjalan lagi. Tidak mudah, Pak, jatuh bangun walau sulit saya jalani. Itu sebagian cerita saya, Pak. Kami ribut seperti ini sudah sering sekali dari dulu. Saya mencoba sabar dan menerimanya, tetapi suami semakin keenakan dan tidak berpikir. Bagaimana, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Saat ini saya menunggu kejelasan tentang pernikahan ini. Maaf atas keterbatasan bahasa saya, semoga dapat dimengerti. Saya tahu channel YouTube Bapak dari koko saya yang mengikuti ajaran Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Saya berdoa untuk Bapak dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan diberkati dalam pelayanannya. Apa yang harus saya lakukan? Sudah hampir 7 bulan ini kami merasa ditelantarkan. Maaf tambahan untuk ribut yang kedua kemarin. Beliau pernah mengajukan permohonan perceraian, tapi tidak berlanjut karena tidak mau ribet dan akhirnya damai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow. Ibu masih muda ya, usia 43. Kamu masih muda, tapi sudah punya 3 anak. Mungkin menikahnya muda ya. Iya, Pak, 1 cucu. Punya 1 cucu. Yang saya bingung, ibu ini harus ngurus anak dan cucu. Mungkin anak yang sudah punya anaknya yang sudah punya anak ini masih memberi beban ke orang tuanya. Iya, ya. Ibu ini bekerja. Kalau selama ini ibu bisa menanggung atau memikul beban ini, jalani terus. Tuhan akan memberi kekuatan. Jangan menghitung sudah 7 bulan ditelantarkan dan lain-lain. Nggak usah dihitung lagi itu. Yang penting ibu bisa berjalan, bertahan tanpa dia. Ibu jangan menuntut apa-apa lagi karena pria ini tidak bisa dituntut. Saya pernah melihat satu kehidupan binatang, ya. Bagaimana burung, ya, menaruh anaknya di satu sarang yang aman, lalu dia tinggalkan anaknya untuk cari ikan. Setelah dapat ikan dia balik. Binatang saja tahu berjuang untuk anaknya, tapi manusia tidak lebih baik dari binatang. Tentu tidak semua manusia begitu. Tapi kalau ada manusia yang lebih buruk dari binatang, memang lebih baik dia tidak pernah jadi manusia dulunya. Dan orang seperti ini akan dibinasakan karena di surga tidak ada manusia binatang. Yang ada itu manusia yang berkarakter manusia. Jadi sekali lagi ibu jangan menuntut dia untuk memberi perhatian. Percuma. Dia sibuk dengan hobinya, dia lebih senang dengan teman-teman, ya, benar-benar dia tidak layak, tidak pantas menjadi ayah. Yang menjadi masalah itu anak-anak ibu, apalagi yang menginjak remaja. Ibu harus berjuang untuk merebut anak itu. Ibu harus banyak berdoa dan memberi teladan. Sementara ibu juga bekerja, ini berat. Berangkat pagi, pulang sore. Tapi sepulang dari pekerjaan, ajaklah bicara dari hati ke hati anak ibu. Ceritakan masalah yang dihadapi. Punya bapak seperti itu. Kesulitan ibu cari nafkah. Ajak bicara, bukan dengan menasehati atau seperti mengatur. Tapi seperti curhat. Dan berbagi. Saya kira ibu berat sekali yang ngadepin ini. Kami kalau perlu memberi pendamping ya. Memberi pendamping. Kasih pendamping saja. Ibu Eli misalnya.
pendamping. Ibu harus tetap kuat ya. Mencari Tuhan, hidup suci, menjadi teladan. Dan jangan lagi ribut. Diam, diam, diam. 3D. Praktekkan 3D. Biar Tuhan yang akan beracara. Biar Tuhan yang beracara. Tuhan pasti bertindak. Tunggu waktunya. Oke. Teruskan, Bu. Selanjutnya dari wanita usia 30 tahun, belum menikah di kota Surabaya. Ya. Shalom Pastor Erastus, saya mau cerita. Saya minta tolong didoakan perihal pasangan hidup kepada seorang hamba Tuhan. Awalnya dia berdoa seperti yang saya minta. Namun beberapa waktu kemudian dia bilang, dia berdoa, bicara sama Tuhan secara pribadi, dan dia mengatakan supaya saya tidak menikah sama seperti dia, hamba Tuhan ini. Karena dia juga tidak menikah. Begitu saya mendengar, saya tidak suka dengan apa yang dia katakan. Apalagi dia cerita kesalahan saya ke orang lain. Saya juga pernah cerita sama dia kalau saya ada sekolah Alkitab di sini. Dan saya juga pernah ikut berbagai kursus, kemudian sambil kursus saya juga jaga toko. Saya cerita bahwa saya ingin bekerja sambil memberitakan Injil. Maksud saya bekerja juga supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi dalam doa dia bilang ke Tuhan, kalau saya serahkan hidup jadi hamba Tuhan secara full timer. Saya kaget, saya tidak menyangka dia bisa berdoa seperti itu. Saya kan mau melayani dan juga bekerja. Yang saya mau tanyakan, saya kan punya harapan ingin dapat pasangan hidup dari Tuhan. Sedangkan hamba Tuhan ini mendoakan supaya saya tidak dapat pasangan hidup atau tidak usah menikah. Sehingga doanya tidak sesuai harapan saya. Apakah doanya bisa dijawab Tuhan? Kalau hamba Tuhan itu hambanya Tuhan yang baik, patut dipertimbangkan. Tapi kalau Anda cerita bahwa dia membuka rahasia Anda ke orang lain, itu bukan hamba Tuhan yang baik. Sebaiknya Anda tidak urusan lagi dengan hamba Tuhan ini. Anda langsung urusan dengan Tuhan. Yeah. Sudah saatnya dengan usia 30 tahun, Pak. Anda dewasa. Nggak usah minta pertimbangan pendeta. Anda doa pagi bersama saya, jam 5 waktu Indonesia Barat. Punya doa pribadi, jam doa pribadi. Ya. Lalu saudara hidup suci. Nanti Tuhan akan beri petunjuk. Anda menikah atau tidak, menikah dengan siapa. Kalau kerinduanmu bekerja sambil jadi berkat, itu kan baik. Tapi perkarakan dengan Tuhan. Mulai hari ini coba tanpa pengantara. Karena pengantara kita cuma satu, Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak bisa berdoa, ya minta tolong orang berdoa. Tapi kalau Anda bisa langsung ke Tuhan, kenapa tidak langsung ke Tuhan? Doa pagi, doa pribadi, hidup suci, ingat ini. Lalu saudara mendengarkan firman Tuhan. Ayo, dewasa ya, sudah umur 30 tahun. Jangan dikit-dikit minta didoakan orang. Dewasa rohani, mandiri, independen dari orang, tapi dependen kepada Tuhan. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 23 tahun, belum menikah, mahasiswa dari Lampung. Ya. Shalom Pak Eras, saya baru saja menjalin hubungan dan sudah fix berkomitmen dengan seorang laki-laki yang memang saya pun mencintainya. Kebetulan laki-laki ini adalah orang yang mengenalkan saya dengan Truth ID. Dan dari dia juga saya jadi terdorong untuk selalu ikut doa pagi yang sudah menjadi rutinitas saya juga sampai saat ini. Banyak hal yang saya baru pahami setelah mendengar khotbah Bapak bahwa hidup ini harus melakukan kehendak Allah, hidup kudus dan hidup suci. Yang saya ingin tanyakan Pak, setelah 2 minggu hubungan ini berjalan, tiba-tiba pacar saya ini bilang kalau semenjak dia pacaran dengan saya, dia jadi tidak tahu membagi waktunya ke Tuhan
dan dia ingin membatasi waktu komunikasinya ke saya. Padahal saya hanya minta waktu dia video call sekedar untuk bercerita hanya pada malam hari saja, karena saya tahu kalau dia kerja dari pagi sampai sore. Saya bingung sebenarnya kenapa dia menyalahkan saya atas waktunya untuk Tuhan. Sedangkan saya semakin rajin memberi waktu untuk Tuhan. Dari doa pagi sampai malam pun saya juga selalu baca Alkitab. Saya juga selalu mengingatkannya untuk doa pagi, tapi dia selalu terlambat bangun atau ada alasan dia untuk masak buat sarapan. Kebetulan ibunya sedang pergi keluar kota dalam waktu lama. Seperti hari Minggu, saya juga selalu ingatkan ibadah, tapi dia malah pergi bekerja, katanya nanti dia bakal dengar khotbah. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya sikap saya dengan pacar saya ini? Apakah dengan menjauhi saya, dia akan ingat Tuhan? Atau itu hanya alasannya saja, Pak? Mohon dijawab menurut pandangan Bapak. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Nasihat saya cuma bersatu, jangan harapkan dia. Kalau bisa diteruskan, bagus. Kalau tidak, ya sudah. Usiamu masih muda, kau masih punya kemungkinan bertemu dengan banyak pria. Ya, saya tidak terlalu yakin alasan yang dia buat. Ya, apalagi kamu hanya minta ketemu lewat video call. Itu tidak bisa diterima alasan itu. Tapi saya tidak tahu dengan pasti mengapa dia demikian. Apakah bertemu wanita lain yang lebih baik di mata dia? Atau ketika mulai fix tadi, dia mulai menyesal karena dia masih mau bebas? Jangan harapkan nanti kamu sakit hati, nanti kamu terluka. Jangan harapkan. Dan kalau kamu putus, kamu siap, kamu kehilangan dia, Tuhan akan ganti yang lebih baik. Puji Tuhan, lewat dia kamu mengenal Truth ID. Ini berkat besar untuk kamu. Ya nak, Tuhan memberkati kamu. Oke, teruskan. Selanjutnya, wanita 53 tahun di Bandung. Shalom Om, selamat untuk pernikahan Stefani dan Joses ya Om. Maaf terlambat. Om, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya pada Abam sebelumnya. Hikmat Tuhan nyata ada pada Om untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di Abam. Tuhan juga telah menyingkapkan kebenaran Alkitab tentang logos dan monoteisme yang membuka pengertian yang benar tentang siapa Allah Bapa kita dan siapa Tuhan Yesus anaknya yang tunggal. Waktu pernikahan Stefani itu saya rindu datang Om, tapi saat itu saya sedang sakit jadi tidak bisa. Saya juga ingin mendapatkan buku kekekalan itu Om, karena pada Abam yang lalu Om bilang bukunya banyak. Saat ini saya memberanikan diri untuk memintanya Om. Tidak apa-apa ya Om. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Om. Tuhan Yesus memberkati Om dan semua tim Abam. Immanuel. Terima kasih untuk perhatiannya. Ucapan untuk anak saya. Dan keinginan atau minatnya untuk datang. Saya hargai walaupun karena sakit tidak bisa datang. Buku kekekalan masih banyak kan? Tolong dikirim. Kami akan kirim buku kekekalan, lalu buku kenosis dan buku yang lain yang bisa dibagikan, kami akan bagikan. Tuhan memberkati. Terakhir. Baik. Dari pria 58 tahun, memiliki 2 anak, sudah menikah di kota Bekasi. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan tim Abam, simpatisan Truth ID. Sejak 2019, hampir semua program dan ibadah di Truth ID saya ikuti. Sangat diubahkan dari manusia lama menuju sempurna seperti Allah Bapa dan sama seperti Tuhan Yesus. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah diberikan melalui Truth ID dan Abam yang mengubahkan hidup saya. Masih berjuang untuk keluarga, kerinduan saya bersama-sama ke langit baru dan bumi yang baru. Saya tidak ada pertanyaan. Bila berkenan, bisakah dikirim melalui PDF dan MP3 buku mengenai kenosis, logos, monoteisme, dan lagu-lagu GSKI? Ya. Kiranya Allah Bapa Elohim Yahweh memberkati Pak Erastus dan tim.
Oke, seingat saya buku Monetisme dan Logos walaupun belum selesai, mungkin baru 30 atau 5% sudah diedit sama Ibu Esther, bisa dikirim. Selain buku yang sudah jadi buku, ini juga mesti dikirim. Selain ditaruh di website supaya tahu ini aslinya, kalau ada yang merubah, aslinya di website seperti ini. Lalu lagu ini kita akan kirim dan tolong sampaikan ke Departemen Musik, ada lagu-lagu belum direkam. Dan ada pecinta suara kebenaran yang mencari lagu-lagu yang belum ada. Kenapa belum direkam? Jadi semua lagu direkam, kita punya mahasiswa STIKUM ini banyak, mereka bisa menyanyi. Ya, tolong ini dipersampaikan. Ya, nanti yang main musik cukup Felix dan anak-anak nyanyi. Semua lagu dinyanyikan yang ada di Truth ID. Baik, kita sudah kita akhiri 936. Kita akan masuk ke 937 di album yang akan datang. Tolong berkati.